kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya, gak ada yang sakit. Nah, pagi hari ini kita kembali untuk beribadah ya kepada Tuhan. Kita masih ibadah online nih, masih semangat ya walaupun ibadah online. Nah, jadi sebelum kita mulai, kakak mohon adik-adik semuanya persiapkan untuk Alkitabnya. Terus nanti adik-adik gak boleh main handphone ya. Dan juga gak boleh makan, juga gak boleh. Nanti aja ya. Nah sekarang sebelum kita mulai, kita bernyanyi adik-adik ya. Nyanyinya dari terbit matahari. Adik-adik semua pada tahu ya. Kita nyanyi bersama adik-adik ya. Nyanyi bareng-bareng adik ya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik kita nyanyi sekali lagi ya. Terbit matahari sampai pada terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Terbit matahari sampai pada masuknya, nama Tuhan dipuji. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita langkah baiknya berdoa dulu ya. Mari adik-adik kita berdoa, dilipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya ya. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas semua berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami pada hari ini Tuhan Yesus dapat beribadah kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati nanti ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berikan kami hati yang sukacita untuk nanti mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai dengan selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita masih bernyanyi ya. Kita nyanyi bareng-bareng di chorus. Pada tahu ya semuanya? Salt and Pearl, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi
adik-adik, sekarang kakak aja adik-adik semuanya untuk melihat aktivitas yang minggu kemarin ya. Pada ngumpulin dong untuk aktivitas yang minggu kemarin ya. Mari adik-adik kita lihat bersama ya. Yesaya 33 ayat 6. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmah dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Psalm chapter 145, verse 18. The Lord is near to all who call on Him in truth. Di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya di dalam kantung gembala yang di bawah, yakni tempat batu-batu. Sendal umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing,
sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Dia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud menusuk tangannya dalam kantung, mengambil sebuah batu dari dalamnya, diumbanya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Amin. Pelajaran yang kudapat dari firman Tuhan: 1. Mengasihi sesama walau berbeda suku dan agama. 2. Berkata-kata sopan terhadap siapapun. 3. Tidak boleh sombong terhadap orang lain. 4. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Pelajaran yang saya dapat: pertama, kita harus berkata sopan seperti orang Korintus. Kedua, kita tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ketiga, kita harus rajin membaca Alkitab, berdoa, dan memuji Tuhan. Keempat, kita harus mendukung orang-orang yang sedang berusaha. Pelajaran yang kita dapatkan: rajin membaca Alkitab. Yang kedua, rajin pergi ke sekolah minggu. Yang ketiga, tidak mengatakan kata yang tidak baik kepada orang lain. Terima kasih. Adik-adik, kita masih kembali untuk memuji nama Tuhan. Adik-adik semua masih semangat ya. Gak boleh males-malesan, gak boleh lesu-lesu, oke? Harus sukacita, oke? Kita nyanyi, hari ini ku rasa bahagia. Nanti disambung dengan duduk senang, berjalan senang. Oke, kita nyanyi bareng-bareng ya. Berjalan pun senang. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Oke, pada tahu ya semuanya lagunya ya. Kita nyanyi bersama ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang orang Majus. Orang apa? Majus. Kita semua pasti sering dengar. Orang Majus itu apa sih, Kak Esther? Nah, kita akan bahas, dan dia ngapain aja sih, Kak Esther? Nah, kita akan bahas sama-sama. Tapi sebelumnya, disimpan dulu semua perkakas-perkakas yang lagi ada di rumah. PR-nya disimpan dulu. Yang lagi makan, ayo makannya dihabiskan dulu, baru sekolah minggu. Lalu yang sedang mandi, ayo cepetan mandi biar kita sekolah minggu. Yang lagi megang handphone, ditaruh dulu handphonenya. Kita sama-sama sekolah minggu karena kita mau punya sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kita mau duduk yang manis, kita mau kasih sikap yang terbaik, sikap hormat karena kita mau ketemu Tuhan Yesus dan kita mau baca firman Tuhan. Makanya adik-adik semuanya pegang Alkitabnya, oke? Sebelum kita mulai, kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, Kak Esther akan pimpin dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami, begitu melingkupi setiap kelangkah kaki kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan sampai detik ini Tuhan, Engkau terus bersama-sama dengan kami, anak-anak sekolah minggu, dan Engkau masih memberikan kami Tuhan nafas yang segar, berkat yang melimpah Tuhan untuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk mendengar firman Tuhan dengan baik, dengar-dengaran, mempunyai sikap yang baik Tuhan ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita mau baca firman Tuhan. Kita buka di Matius 2 ayat 1-10. Kak Esther akan menceritakannya untuk adik-adik semua, oke? Seperti yang tadi Kak Esther bilang, Kak Esther akan menceritakan tentang orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu siapa sih Kak Esther? Dan mereka ngapain sih Kak Esther? Nah, ini bermula dari sebuah kerajaan di bagian timur Yehuda. Sebuah kerajaan di bagian mana? Di bagian timur Yehuda. Nah, itu di situ ada berkumpul orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak. Mereka disebut orang-orang Majus. Nah, suatu hari ketika mereka membaca kitab Nabi Mika, tiba-tiba mereka terkejut. Terkejut. Ada yang tahu kalau ekspresi terkejut seperti apa? Dia seperti kayak, hah? Terkejutnya terkejut senang. Pernah? Adik-adik pernah? Prisa pernah? Pernah kan? Kayak, hah? Kalau kayak kita lihat papa atau mama pulang membawa tentengan, terus di dalamnya ada mainan kesukaan kita atau ada makanan kesukaan kita, kita akan hah? Nah, itu ekspresi terkejut adik-adik. Seperti itulah ekspresi terkejutnya orang-orang Majus ketika mereka membaca kitab Mika. Mereka senang sekali. Lalu adik-adik, orang-orang Majus yang pintar tadi, yang cerdas dan bijak tadi, mereka bermusyawarah. Mereka bilang gini, yuk ke Bethlehem yuk, kita lihat yuk bayi yang lahir itu yuk. Nah, ketika mereka mencapai mufakat, mereka setuju mereka akan pergi ke Bethlehem. Mereka rame-rame ke Bethlehem dan mereka nggak pakai tangan kosong. Mereka membawa persembahan mereka. Nah, lalu mereka mengikuti bintang tadi. Nah, adik-adik, sesampainya orang-orang Majus di Yerusalem, Herodes terkejut mendengar berita tersebut. Dia terkejut bukan karena senang, dia terkejut karena dia tidak tahu bahwa akan ada raja yang baru telah lahir. Nah, dia terkejut. Lalu Raja Herodes memanggil imam-imam. Imam-imam itu kepala ahli Taurat. Tapi mereka, si imam-imam sama kepala ahli Taurat ini juga nggak tahu kapan ya bayi itu lahir. Mereka nggak tahu, adik-adik.
Lalu Raja Herodes yang jahat itu memerintahkan orang-orang Majus untuk kembali lagi ke istananya Raja Herodes ketika mereka sudah menemukan bayi itu. Nah, kemudian orang-orang Majus itu melanjutkan perjalanan menuju di mana bayi itu lahir. Mereka ditunjukkan jalannya oleh bintang tadi. Ditunjukkanlah bintang itu di atas tempat Yusuf, Maria, dan Tuhan Yesus berada. Nah, mereka sampailah adik-adik di tempat di mana bayi itu lahir. Lalu, orang-orang Majus tadi kan dia nggak membawa tangan kosong tuh adik-adik. Dia membawa persembahan. Ada yang tahu nggak persembahan yang dibawa orang-orang Majus itu apa? Ada yang tahu di sini? Pauline tahu nggak? Prisa tahu nggak? Benjo tahu nggak? Iya, bener banget tuh, Jose. Nah, persembahan yang dibawa orang-orang Majus itu adalah emas, lalu kemenyan, dan mur. 3 barang itu yang dibawa oleh orang-orang Majus. Mereka persembahkan kepada bayi itu. Ada yang tahu bayi itu siapa? Tuhan Yesus. Benar sekali. Nah, setelah orang-orang Majus itu mempersembahkan persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan Yesus, lalu mereka akan pulang. Tapi mereka kan tahu tuh, tadi kan Raja Herodes menyuruh untuk orang-orang Majus itu kembali lagi ke istana ketika mereka menemukan bayi itu di mana lahir. Namun, datanglah seorang malaikat adik-adik. Datanglah seorang malaikat menunjukkan jalan kepada orang-orang Majus itu, jalan untuk tidak melewati kerajaan Raja Herodes yang jahat. Sungguh baik ya. Malaikat itu menunjukkan jalan kepada orang-orang Majus agar Raja Herodes tidak menangkap anak itu, tidak menangkap bayi itu, yaitu Tuhan Yesus adik-adik. Gitu. Nah adik-adik, sampai situlah cerita tentang orang-orang Majus. Itu bintang timur yang menuntun jalannya orang-orang Majus menemui Tuhan Yesus. Nah, ada pesan-pesan yang mau disampaikan lewat firman Tuhan hari ini. Ada yang tahu? Ezio tahu? Nadine tahu? Ada yang tahu? Nah, ini yang pertama adalah kita harus punya kerinduan untuk datang kepada Tuhan. Seperti orang-orang Majus tadi ya. Ya kan Felis? Nah, orang-orang Majus itu begitu merindukan untuk kedatangan Tuhan Yesus. Mereka mencari jalan, mereka mengikuti bintang itu. Nah, seperti itulah kita. Caranya gimana? Caranya kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Begitu adik-adik. Karena dalam firman Tuhan dan doalah kita hidup dalam firman, kita akan menemukan sang raja. Seperti orang-orang Majus itu menemukan sang raja, ya kan? Yaitu Tuhan Yesus. Mereka berjalan begitu jauhnya, mereka mengikuti bintang timur itu dan menemukan Tuhan Yesus. Kita juga harus seperti itu ya adik-adik. Nah, Anggita, ada yang kedua yaitu bagaimana cara orang-orang Majus itu ketika ketemu sama Tuhan Yesus. Mereka membawa apa? Ya, mereka nggak cuma ada ngebawa tangan kosong. Mereka bawa emas, kemenyan, dan mur. Mereka begitu sopan ketika mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu adalah suatu hal yang sangat berharga adik-adik. Nah, begitu juga kita. Ketika kita mau bertemu dengan Tuhan, kita mau ibadah, kita mau berdoa, sikap kita adalah sikap yang hormat sama Tuhan Yesus. Sikapnya yang baik, duduknya yang manis, tidak cubit-cubit kakak atau adiknya, tidak jail-jail tangannya, tidak senggol-senggol. Kita harus seperti duduk yang manis. Gimana? Hayo duduk yang manis. Duduk yang manis. Nah, seperti itulah cara kita saat ini untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup, lalu berdoa. Tidak seperti ini. Gitu-gitu. Nah, tidak ya.
Kita harus sungguh-sungguh berdoa. Kita mau ngomong sama Tuhan Yesus, kita mau minta sama Tuhan Yesus, kita mau seperti orang-orang Majus tadi, begitu sangat sopannya mereka ketemu sama Tuhan Yesus. Begitu juga adik-adik. Nah, seperti orang-orang Majus tadi yang bisa membawa persembahan kepada Tuhan Yesus, kita juga bisa loh, Timothy, Elena, membawa persembahan kepada Tuhan Yesus seperti kita membawa persembahan setiap minggunya. Tapi persembahannya tidak seperti ini cara membawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Kita harus lipat dengan rapi. Dilipat dengan rapi, lalu dimasukkan ke dalam kantung persembahan. Nah, seperti itu juga contoh kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan Yesus dengan baik, adik-adik, seperti orang Majus tadi. Nah, Kak Esther akan memberikan ayat hafalan untuk adik-adik, firman Tuhan yang menjadi pedoman kita. Sama seperti cerita Kak Esther yang tadi, ayat hafalan ini untuk khusus kelas kecil dan kelas balita, ya. Kelas besar nanti, kelas kecil dan kelas balita, yaitu Mazmur 119 ayat 105. Kak Esther bacain ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, itu adalah ayat hafalan untuk kelas balita dan kelas kecil. Sedangkan untuk kelas besar, ayat hafalannya adalah, disimak baik-baik ya adik-adik kelas besar, yaitu Wahyu. Wahyu 22 ayat 16b. Kak akan bacain. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, Wahyu itu ada di Perjanjian Baru, dan itu adalah yang paling akhir nih, Wahyu itu. Nah, adik-adik, sampai situlah ibadah hari ini. Kita mau bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau nuntut firman hari ini. Adik-adik bisa ikutin Kak Esther berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuntun kami Tuhan, agar kami sesuai dengan firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai, dan kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat Kak Siti lagi. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita sudah di akhir ibadah. Jadi sekarang kakak ajak adik-adik untuk sekali lagi untuk memuji nama Tuhan. Itu nyanyinya, Yesus cinta semua anak di dunia. Pada tahu ya untuk lagunya? Kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik ya. Persembahan ya. Nah, nanti di sini untuk persembahannya adik-adik boleh titip untuk sama mama ataupun sama papa adik-adik semua ya. Nanti untuk persembahannya mama ataupun papa adik-adik semua yang akan nanti memberikan ke gereja. Oke? Oke, kita mau mengakhiri ibadah kita minggu ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mengucap syukur untuk Tuhan yang selalu memegang tangan kami
dan Engkau selalu menuntun kami dimanapun kami berada. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, seperti orang-orang Majus Tuhan yang begitu antusiasnya mencari Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, Engkau ajar mereka ya Bapa, agar semakin Tuhan Yesus merindukan Engkau ya Bapa, dan semakin mereka Tuhan Yesus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dimanapun mereka berada, biarlah Engkau tuntun mereka, berikan mereka kesehatan yang luar biasa Bapa, terhindar dari COVID-19 atau penyakit apapun itu ya Bapa. Tuntun mereka juga Tuhan Yesus dalam studi mereka. Mungkin saat ini mereka sedang online, ada kesulitan apapun itu, biarlah Tuhan Yesus memegang kendali atas masa depan mereka ya Bapa. Tuhan, kami mau juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau Tuhan pimpin langkah mereka, sehingga mereka boleh Tuhan Yesus menjadi kepala dan bukan ekor dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur untuk hari Minggu ini ya Bapa. Kalau kami boleh Tuhan Yesus memuji dan membesarkan nama-Mu, semuanya hanya untuk kemurahan-Mu saja ya Bapa. Teman adik-adik, kita mau doa Bapa kami, kita akan doa Bapa kami sama-sama ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai untuk ibadahnya. Jadi, kakak ucapkan selamat hari Minggu sampai adik-adik ketemu di semua. minggu depan. Tuhan Yesus Bye. memberkati.